warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firzaika Anastasia, NPM 2103011094 dari kelas C, Prodi Ekonomi Syariah, mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Seli Nasya Putri MPD. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Seli Nasya Putri. Dalam mempelajari kalimat, kita dapat membuat macam-macam kalimat dengan mempelajari kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Dengan mempelajari kalimat tersebut, kita dapat memperkaya kosakata yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Selain itu, kita dapat meningkatkan kemampuan menulis dengan mempelajari kalimat-kalimat tersebut, yaitu kalimat tunggal dan majemuk, yang tepat sesuai dengan kata baku. Kalimat majemuk dan tunggal merupakan salah satu hal yang perlu kita pelajari dalam bahasa Indonesia. Adapun manfaat mempelajari kalimat tunggal dan majemuk adalah 1. Kita dapat mengidentifikasi klausa yang terdapat dalam suatu kalimat. Keahlian ini sangat penting, terutama jika kita ingin belajar menciptakan kalimat efektif, serta menyunting suatu kalimat hingga teks. Kalimat efektif merupakan kalimat yang ideal dalam penulisan karena dapat menyampaikan pesan dari seorang penulis dengan baik dan tepat kepada para pembacanya dan pendengar. Dengan belajar kalimat ini, kita bisa belajar untuk menyajikan kalimat dalam bentuk yang sederhana, tanpa kehilangan inti dan dapat dipahami oleh semua orang. Menurut saya, kalimat itu adalah sebuah makna yang sangat penting bagi kita semua karena sesuatu hal, apa saja yang kita lakukan pasti harus ada kaitannya dengan unsur-unsur kalimat. Seperti dalam membuat sebuah surat, pasti kita memerlukan suatu rangkaian kata-kata yang dapat kita tuliskan melalui kertas, dan dari itu juga kita dapat menuliskan suatu wacana yang berisi tentang kehidupan kita sehari-hari dalam kehidupan pribadi kita sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan selalu berinteraksi dengan orang lain. Dalam melakukan interaksi, kita harus menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Dalam kegiatan berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain, harus melibatkan pembicara dan pendengar lainnya. Bahasa memungkinkan seseorang untuk belajar. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa memiliki manfaat penting untuk sarana berkomunikasi. Untuk mempermudah komunikasi, dibutuhkan pengetahuan tentang bahasa yang baik, sopan, dan mudah dimengerti. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal kebudayaan dan menciptakan berbagai ide, aktivitas, hingga kreativitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahasa menjadi salah satu unsur paling penting yang mempengaruhi kehidupan maupun kebudayaan manusia. Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena dia menjadi alat komunikasi yang utama. Sebagai alat komunikasi, bahasa meliput kata, kumpulan kata, dan kalimat yang diungkapkan secara lisan maupun tulisan. Dari pemahaman saya, penggunaan kalimat efektif bermanfaat dalam menyampaikan gagasan, informasi, perasaan dari penulis kepada pembaca agar tidak menimbulkan terjadinya kesalahan sehingga dapat diketahui bahwa tujuan kalimat efektif adalah menyampaikan informasi secara tepat dari penulis kepada pembaca. Adapun beberapa manfaat lainnya adalah yang pertama, menghemat penggunaan kata. Yang kedua, waktu yang digunakan dalam berkomunikasi menjadi lebih efisien. Yang ketiga, menata pola kalimat menjadi lebih padat. Yang keempat, membantu menata pola pikir menjadi lebih logis dan ringkas, penyampaian gagasan menjadi lebih mudah dipahami. Kalimat efektif umumnya terdiri dari susunan kata yang mengandung pola SPOK, yakni subjek, predikat, objek, dan keterangan. Selain ciri tadi, ada beberapa ciri kalimat efektif lainnya. Adapun ciri-cirinya adalah 1. Memiliki gagasan pokok atau informasi yang jelas. 2. Tersusun dari pemilihan diksi yang tepat. 3. Hemat dan tidak boros kata. Yang keempat, sesuai dengan kaidah penulisan EYD. Kelima, memiliki ketegasan makna dan tidak ambigu. 6. Struktur kebahasaannya bersifat logis dan sistematis.
7. Bentuk bahasanya cenderung konsisten. Dan itulah fungsi dari ciri-ciri kalimat efektif yang perlu kita ketahui. Kalimat efektif merupakan kalimat yang memiliki makna yang jelas dan mudah untuk dipahami bagi siapa saja yang mendengar atau membacanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.